Hafiz yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita beristighosah bersama dan tidak lupa disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Maman Abdurrahman yang telah memimpin istighosah, dan semoga apa yang kita mengucapkan bersama-sama dikabulkan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya, puisi yang akan dilantunkan oleh Ahmad Sugiono. Kepada Ahmad Sugiono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Isra, sebelum sosokmu hijrah ke Madinah, engkau hadir kami sebaik kisah. Tentang perjalananmu semalam yang bersejarah antara Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sebuah ujian keimanan untukku. Ya Rasulullah, ku mengimani peristiwa-peristiwamu. Cahaya Isra akan mengalir di dalam helaan nafasku, meyakini semuanya tanpa ragu. Ya Rasulullah, Masjidil Haram awal perjalananmu nan suci, bersama malaikat Jibril yang turut menyertai, menunaikan perintah Rabbul Izzati. Isra wal Mi'raj di malam hari. Perjalananmu adalah mukjizat kekuasaan Allah amatlah hebat. Dengan waktu yang teramat singkat, kau tembus langit yang dijaga para malaikat. ليس أحد في المحبة سوى
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengar lantunan puisi yang cukup hikmat yang dilantunkan oleh Bapak Ahmad Sugiono. Dan semoga setelah kita mendengarkan puisi dari Bapak Ahmad Sugiono, kita lebih merasa bangga dengan kebesaran Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Para jemaah rohis yang berbahagia, 5 rangkaian acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di acara inti, yaitu ceramah dengan tema Semangat Isra Mi'raj untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, yang akan disampaikan oleh penceramah kita, Bapak Haji Ujang Rusliansa. Kepada Bapak Haji Ujang Rusliansa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rohis yang saya cintai dan yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini yang penuh bahagia ini, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah, kita bisa bermusafahah, yang timbulnya terjalin ukhuwah Islamiyah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita yaitu kenikmatan, yaitu yang pertama adalah nikmatnya jasmani dan yang kedua adalah nikmatnya rohani. Dengan nikmatnya jasmani, alhamdulillah kita bisa datang ke masjid dengan senang hati, dan dengan nikmatnya jasmani yang jauh ataupun yang dekat kita bisa datang. Kenapa? Karena Allah berikan kenikmatan jasmani, badan sehat, uang banyak, udah datang enak ke masjid ya. Itu diantaranya nikmatnya jasmani. Dengan nikmatnya jasmani kita bisa merasakan manisnya minuman dan bisa merasakan nikmatnya makanan. Dengan nikmatnya jasmani kita bisa bertatap muka dengan teman-teman kita, menimbulkan sesuai dengan judul, dengan tema yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, yaitu semangat di dalam melaksanakan Isra Mi'raj. Semangat melaksanakan Isra Mi'raj untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, itu tema yang sangat bagus. Mudah-mudahan insya Allah dengan temanya yang semangat yang tadi disampaikan oleh pembawa acara menjadi semangat untuk kita untuk bersatu padu. Ya, insya Allah saya yakin, insya Allah, karena kita sama-sama muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya bisik-bisik sama panitia, waktunya Pak Rusdi hanya 30 menit, berarti ini harus setengah jam, cukup. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nih tadi yang dikatakan dengan nikmatnya jasmani. Yang kedua, nikmatnya rohani. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Walaupun kita di negara non-muslim, tapi kita tetap menjaga keimanan kita. Hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Itulah alhamdulillah, itu yang perlu kita syukuri, yang perlu kita jaga. Jangan sampai keimanan kita lepas gara-gara kita mendapatkan cowok yang ganteng yang non muslim. Lepas akidah kita, jangan sampai. Kita adalah umat Islam yang harus menjaga keimanan kita, karena kita di yaumil akhir jaminan umat Islam adalah surga. Insya Allah. Oleh sebab itu jangan sampai kita di negara non muslim tetap keimanan kita jangan sampai lepas. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini merayakan Rajaban. Ada yang dibilang dengan Rajaban, ada juga dibilang dengan Isra Mi'raj. Yang jadi permasalahan, yang sebelah ini yang mengatakan Rajaban, yang sebelah sini yang mengatakan Isra Mi'raj. Mana yang betul, mana yang salah? Apa betul semua? Betul semua. Gak ada ikhtilaf, gak ada perbedaan. Cuman Rajaban itu adalah bulannya Islam. Dan kenapa Isra Mi'raj? Karena di bulan Rajab
diisrokannya hamba Allah yang bernama Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tepatnya dilaksanakan itu di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ada yang di bahasa Jawa namanya Rejab. Rajab, ya kan? Ada yang Rajab. Itu sama sebenarnya. Hanya perbedaan ini aja sama sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan yang jelas. Yang jadi permasalahan adalah yang tidak melaksanakan Isra Mi'raj. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Rohis Pak Tohari beserta pengurusnya, juga yang terhormat Ketua KKY beserta pengurusnya. Kebetulan yang hadir adalah Pak Mas Sening selaku wakil, juga yang terhormat Ketua DKM beserta pengurusnya yang saya cintai dan ya Allah muliakan semuanya. Hadirin hadirat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rajab mengandung singkatan dari Ra, Ro, Ja, Jim dan Ba. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, dari bahasa Rajab ini Ro berarti rahmatullah. Orang yang melaksanakan Isra Mi'raj, orang yang melaksanakan atau disebut dengan Rajaban, Allah akan memberikan rahmatullah. Apa itu rahmat? Di sini ada Mas Rahmat, ada. Jangan tersanjung. Jadi namanya rahmat itu adalah kasih sayang. Dari barang siapa yang melaksanakan Rajaban atau memperingati Isra Mi'raj, Allah akan memberikan kasih sayang. Seperti Allah menyayangi para nabi, seperti Allah menyayangi para wali. Mudah-mudahan yang hadir semua, yang atas ataupun yang bawah, semoga Allah berikan rahmat. Dan Rajab ini adalah bulan Allah yang disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Jadi barang siapa yang melaksanakan kegiatan amalan kebaikan di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang. Tapi apabila di bulan Rajab kita melakukan yang tidak baik, saling singgung atau menyinggung, saling mengejek atau mengiji atau dan sebagainya, itu akibat yang akan kena terhadap dia. Ini adalah bulan Allah. Ini adalah bulan Allah yang harus kita tanam, yang harus kita perbanyak amal. Oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam bukan mengejek, betul? Islam bukan mengejek, tapi Islam adalah mengajak kemana? Mengajak ke dalam kebaikan, bukan mengajak ke dalam keburukan, bukan mengajak ke dalam kehancuran, tapi Islam mengajak untuk bersatu padu. Betul? Setuju? Insya Allah. Kita kompak, kita ini di negara Yunani. Kita negara Yunani, kita ini jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari suami, jauh dari anak dan sebagainya. Apa sih yang kita cari di sini? Cari duit buat apa? Buat keluarga pulang ke Indonesia, kita sukses di Indonesia. Yang intinya jangan ada gontok-gontokan, saudara-saudara. Insya Allah, yakin? Insya Allah siap? Insya Allah kita adalah sesama Muslim, betul? Kuncinya adalah saling maaf-memaafkan. Apa sih kalau sudah meninggal? Apa yang sudah kita meninggal? Apa yang kita cari? Amal perbuatan kita, benar? Insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rajaban Ra itu adalah rahmatullah, rahmat kasih sayang. Jadi sehingga di bulan Rajab ini disebutnya dengan Syahrullah, ini bulan Allah ini, kita perbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Apa sih amalan-amalan di bulan Rajab ini? Bukan Ramadan, maaf saya. Apa sih di bulan amalan di bulan Rajab ini? Yang pertama adalah melakukan puasa.
puasa sunnah. Mampunya Senin atau Kamis, atau dari tanggal 1 bulan Rajab sampai tanggal berapa kalau mampu. Ya, itu yang pertama, kita melaksanakan puasa. Yang kedua, apa sih amalan di bulan puasa ini? Di bulan puasa, maaf, di bulan Rajab ini adalah melakukan sodako. Nah itu. Jadi alhamdulillah nih keropak dikelilingkan kan. Mudah-mudahan amal sedekah ibu-ibu, bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala balas dengan berlipat-lipat ganda. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi artinya kita walaupun satu yang kita kasihkan 1 euro atau 2 euro, Allah akan balas, apalagi di bulan Rajab ini Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda. Yang dikasihkan ibu-ibu, bapak-bapak berupa makanan atau berupa uang dikumpulkan ini akan menjadikan wasilah tertolongnya ibu-ibu bapak semua, baik tertolongnya di dunia ataupun tertolongnya terang di alam kubur, karena berupa kita memberikan keikhlasan, kita memberikan uang atau dan sebagainya, tapi dengan dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas semua sini semua datang ke sini ikhlas ini, bukan karena hati pingin dan sebagainya, pingin dilihat atau dan sebagainya, pingin kelihatan wah atau dan sebagainya. Tapi kenapa? Kalau misalkan karena Allah Subhanahu wa taala kita datang ke tempat ini, Allah akan balas dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin. Insyaallah. Yakin ya? Yang kedua, yang ketiga, amalan di bulan Rajab ini yang ketiga adalah zikir dan berdoa. Jadi amalan di bulan Rajab ini kita berzikir. Contoh salah satunya kita berzikir dengan sesuai dengan ayat suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra. Jadi maha suci Allah. Allah tuh maha suci Allah. Maha suci Allah telah memberangkatkan hambanya. Kira-kira kategori hamba Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, Allah telah memberangkatkan hambanya. Kira-kira menurut penafsiran, hamba itu ruh apa jasad kira-kira? Jasad. Jadi di situ jangan sampai penafsiran bahwasanya bi'abdihi, artinya hamba Allah itu dengan jasad. Secara logika kita agak yakin. Masa dalam sehari Allah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha dalam sehari? Bisa. Tapi karena kun payakun itu bisa. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di sini sama bahwa kita memberi harapan, kita memberi keinginan, mempunyai apa? Kita ingin masjid. Kalau Allah telah menjadikan kun payakun pasti jadi. Dari mana asal sumbernya? Yakin? Insya Allah. Jangan patah semangat dan sebagai insya Allah. Masjid adalah tempat ibadah, dan barang siapa yang tidak merasa bahwa tidak merasa gak mungkin, itu mungkin berarti lemah itu keimanannya. Ya, lemah keimanannya. Yakin? Insya Allah yakin pasti kita mampu mempunyai masjid. Yakin insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang ketiga adalah Mari kita berzikir. Semoga yang pertama dengan berzikirnya ini kita menjaga ukhuwah Islamiyah, menjadi semangat sesuai temanya, semangat untuk ukhuwah Islamiyah, untuk melaksanakan Isra Miraj, untuk melaksanakan amal-amalan. Jadi mohon untuk grup Istanbul, mohon dengan subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha
Alhamdulillah, kita di amalan yang ketiga di bulan Rajab adalah kita perbanyak zikir dan berdoa. Berdoa, doa'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Doa itu ada cahaya langit dan bumi. Dan doa itu Allah akan kabulkan. Tapi waktunya Allah yang ngatur semuanya. Yang jelas dalam ini kita jangan putus asa, selalu berdoa. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang agung, ada disebut Syahrullah, bulannya Allah. Kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya kita berdoa? Kapan saja bisa. Kapan saja. Tapi ada yang Allah harapkan, yang Allah inginkan doanya dikala kita setelah kita habis sholat tahajud di sepertiganya malam. Berdoa, ya Allah, saya belum mempunyai istri, ya Allah datangkanlah istri yang cantik. Kata yang perempuan, ya Allah hadirkan, datangkanlah cowok yang ganteng. Amin. Jangan yang udah punya mah jangan dong. Boleh kalau cowok. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalan yang selanjutnya, amalan di bulan Rajab adalah utamakan silaturahmi. Jadi tujuannya kita melaksanakan Rajaban ini adalah untuk memberikan kesemangatan ukhuwah Islamiyah di Yunani di sini. Jadi jalin hubungan ukhuwah Islamiyah dengan cara kita bersalaman, dengan cara kita saling datang ke rumahnya masing-masing, maafkan dengan keikhlasan. Harus ikhlas, dengan hati yang penuh ikhlas, bukan hanya kelihatan doang, harus benar ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas, insya Allah terjalin ukhuwah Islamiyah kita di Yunani di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ra itu adalah rahmatullah. Terus judulullah. Apa itu judulullah? Artinya kemurahan hati. Barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan di bulan Rajab ini, Allah akan memberikan kemurahan hatinya. Di saat dia berdoa, ya Allah ingin apa aja yang berdoa, Allah akan memberikan kemurahan hatinya kepada hambanya yang berdoa, yang terhadap hambanya yang melaksanakan amalan-amalan di bulan Rajab. Oleh sebab itu ibu-ibu, terus kita berjuang untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda di bulan Rajab ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga selanjutnya, Rajab ba adalah birullah. Apa itu birullah? Kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan terhadap hambanya dengan sepenuhnya barang siapa hambanya ini melaksanakan amalan-amalan di bulan Rajab. Oleh sebab itu perbanyak kebaikan, saling tolong menolong terhadap teman yang sakit. Dan kita dengar bahwa saudara kita ada yang sakit yang namanya Anis Marleta. Ada yang sakit ibu-ibu, tolong Pak Hari. Jadi ada jamaah yang sakit namanya Anis Marleta, langsung minta bantuan, katanya sakit dia. Jadi mohon dari Rohis juga mungkin bantu ya, insya Allah kita bantu buat Anis, namanya Anis Marleta. Di Facebooknya Anis Marleta, dia butuh bantuan mungkin ya. Butuh bantuan bukan berarti uang, datang dan sebagainya. Ya, saling memberikan support dan sebagainya ya. Kita doakan khusus buat Mbak Anis Marleta, semoga Mbak Anis Marleta Allah berikan kekuatan, kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa dalam perjalanannya sampai Sidratil Muntaha. Apa sih peristiwa-peristiwa kejadian yang dialami Nabi Muhammad waktu di perjalanan? Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sekumpulan wanita, ada sekumpulan sekelompok wanita yang mencakar rambutnya, yang mencakar wajahnya, setelah dicakar berdarah dan sebagainya, tapi kembali lagi dicakar lagi, kembali lagi dicakar lagi, dan kukunya penuh dengan baja, sangat kuat dia mencakarnya. Berdarah bercucuran, wajahnya, kulit-kulitnya bercucuran, rusak dan sebagainya. Pada saat itu juga dia tumbuh lagi, semula lagi, terus-terusan dicakar sama sendirinya. Dia cakar terus, mukanya sendiri dicakar. Terus Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Kalau bahasa sini apa ya bertanya ya? Rotai. Dia apa? Hah? Oh, iya rotai. Oh, rotai. Kalau bahasa Jawanya apa? Jawanya? Hah? Tangat. Tangat mas. Iya. Nah, Nabi Muhammad bertanya ke malaikat Jibril, rotai, tiatok, apa ini? Kata malaikat Jibril, ini ada umat kamu. Di saat entar ada umat kamu, khususnya perempuan atau laki, di situ banyak yang suka menjelek-jelekan, menghina, mengejek. Entar di yaumil akhir seperti begitu dia akan merusak wajahnya. Kira-kira mau nggak kayak gitu? Iya. Jadi Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi ada sekumpulan manusia, sekumpulan orang yang selalu merusak wajahnya, diraut, dicakar kulitnya sampai keluar darah, tapi hidup lagi, maksudnya kembali lagi normal, dicakar lagi. Itu ciri-ciri orang yang suka mengejek, menghina, menggosip, menggibah. Kira-kira setuju apa enggak nih? Kira-kira bisa nggak kita berhenti dari sekarang? Belum. Bisa kalau hidup di hutan sama monyet. Nah itulah memang dunia itu kan sementara. Kata Ahmad Albar penyanyi panggung sandiwara. Bukan Ahmad Albar itu. Ganti lah. Udah ganti. Jadi betul. Jadi kita ini hidup di sementara. Jadi apa sih sementara? Maksud sementara ini kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih ruginya? Jaga, insya Allah. Jadi stop. Untuk saya bukan buat kepentingan saya, itu untuk kepentingan semuanya. Manfaat buat saya, buat ibu-ibu, apa bapak-bapak. Buat bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita stop untuk tidak saling mengejek, menghina dan sebagainya. Karena akhirnya kita akan kena siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak seru ah. Hah? Nggak seru. Nggak seru. Main game yang bisa.